Saat ini, ketegangan sedang memanas di kancah hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Kanada. Sejak terpilihnya kembali Presiden Trump, hubungan kedua negara ini menghadapi ujian berat, terutama setelah Amerika Serikat secara mengejutkan menggandakan tarif baja dan aluminium Kanada menjadi 50%. Kanada, yang sebelumnya merespons dengan hati-hati, kini mulai menunjukkan sinyal kesiapan untuk membalas. Dengan KTT G7 yang sedang berlangsung di Alberta, Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Presiden Trump berada di jalur tabrakan. Ketegangan mencapai titik kritis tepat menjelang KTT G7 di Alberta yang diadakan dari 15 hingga 17 Juni 2025, di mana Perdana Menteri Kanada Mark Carney tampil perdana di panggung dunia. Dengan tekad untuk membela tulang punggung industri Kanada, Carney secara terbuka mengkritik Amerika Serikat atas kenaikan tajam tarif pada baja dan aluminium Kanada, dua pilar utama ekonomi ekspor Kanada. Menteri Perdagangan Kanada, Dominic LeBlanc, mengeluarkan peringatan tegas, kesabaran Kanada mulai menipis. Kanada, sebagai pemasok utama, setiap tahunnya mengekspor lebih dari 6 juta metrik ton baja dan 3,4 juta metrik ton aluminium ke Amerika Serikat. Volume perdagangan logam yang mencapai 289 triliun rupiah ini kini menghadapi hambatan besar akibat kebijakan tarif baru. Tidak ada waktu yang diberikan untuk melakukan penyesuaian, yang berarti kenaikan bea masuk langsung berlaku secara tiba-tiba. Produsen mobil, perusahaan konstruksi, bahkan pemasok pertahanan di Amerika Serikat merasakan dampaknya. Respons Kanada terhadap situasi ini tidaklah agresif, melainkan menunjukkan pendekatan yang terukur dan strategis. Menteri Perdagangan LeBlanc menegaskan bahwa komunikasi dengan Amerika Serikat terus berlangsung secara aktif dan produktif. Namun, ia juga memberi isyarat bahwa kesabaran Kanada ada batasnya. Alih-alih langsung membalas dengan tindakan spontan, Kanada memilih untuk menahan diri, mempertimbangkan dan memfokuskan perhatian pada jalur diplomatik dalam KTT G7. Pesan jelas yang disampaikan kepada Washington adalah, cabut tarif tersebut atau Kanada akan meninggalkan jalur diplomatiknya. Kami berkomitmen untuk menemukan solusi, namun bukan dengan mengorbankan kedaulatan ekonomi kami. Meskipun demikian, dampaknya jelas. Jika pembicaraan mengalami kebuntuan atau memburuk, Kanada telah mempersiapkan diri sepenuhnya untuk menyempurnakan langkah-langkah balasan perdagangannya demi melindungi sektor industrinya. Ini adalah saling ketergantungan industri yang sedang menghadapi tekanan berat. Ekspor baja dan aluminium Kanada telah melonjak 35% sejak 2018, sebuah indikasi nyata betapa eratnya hubungan manufaktur di Amerika Utara. Sebagai contoh, di Quebec, pabrik peleburan bertenaga hidro menghasilkan aluminium yang lebih bersih untuk pabrik-pabrik di Amerika yang fokus pada produksi berkelanjutan. Ini lebih dari sekadar bisnis. Ini adalah fondasi ekonomi kedua negara. Namun intinya adalah, tarif tidak hanya memperlambat perdagangan, tetapi juga dapat mengganggu sistem vital. Militer Amerika Serikat, proyek peningkatan infrastruktur, dan upaya pembangunan kembali darurat, semuanya bergantung pada pasokan logam dari Kanada. Sementara itu, pabrik-pabrik di Kanada bersiap menghadapi gelombang PHK, dan gelombang kejut ini berdampak pada segala aspek, mulai dari ekonomi lokal hingga keberlanjutan ekspor jangka panjang. Pasar dunia pun tidak mengabaikan keretakan ini. Negara-negara sekutu seperti Uni Eropa, Inggris, dan Australia mengamati 14 Juli sebagai batas waktu potensial untuk melancarkan tindakan balasan jika tidak ada resolusi yang muncul. Apa yang dimulai sebagai perselisihan bilateral berpotensi memicu gejolak di seluruh jaringan pasokan dunia. Jika pergeseran sumber daya menjadi permanen, kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun melalui perjanjian perdagangan bebas mungkin akan menjadi korban sesungguhnya, menjadikan KTT G7 bukan hanya sekadar pertemuan puncak, tetapi juga potensi kemudi untuk arah perdagangan dunia. Presiden Trump kemungkinan besar akan kembali memilih untuk tidak ikut serta dalam komunike bersama. Namun, pesan Perdana Menteri Carney bergema dengan jelas dan presisi. Stabilitas perdagangan bukan sekadar hal yang diinginkan. Ini adalah kebutuhan yang sangat penting. Bagi Kanada, momen ini bukan tentang pembalasan, melainkan tentang mempertahankan cetak biru untuk perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Satu faktor tak terduga yang perlu dipertimbangkan adalah kerjasama keamanan.
Kementerian Luar Negeri Kanada telah mengindikasikan bahwa sanksi ekonomi berpotensi merusak hubungan pertahanan, sebuah biaya tersembunyi yang dapat menjadi bumerang di tengah kompleksitas ancaman dunia. Kanada tidak bermain keras untuk sekadar menarik perhatian media. Mereka berjuang untuk melindungi jalur kehidupan industri, keunggulan lingkungannya, dan presisi ekspornya yang layak mendapatkan akses pasar yang adil. Di sisi lain, Amerika Serikat perlu menimbang antara kebutuhan domestik jangka pendek dengan potensi efek domino seperti inflasi, rusaknya aliansi, dan terhentinya produksi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lain waktu.